Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini di awal bulan September, tanggal 1 September, saya kembali hadir membuat sebuah catatan harian yang berisikan inspirasi, berisi pencerahan tentang pengalaman yang saya alami di hari ini. Bisa saja apa yang saya alami tentang kehidupan, bisa juga tentang pekerjaan, bisa juga tentang saya memberikan kelas MC online, bertemu dengan banyak orang, berarti ada banyak pengalaman, ada banyak inspirasi, ada banyak situasi yang mungkin juga sama dengan situasi Anda, yang mungkin juga memberikan solusi terhadap situasi yang Anda alami. Salam sejahtera untuk Anda semua, dan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like dan sudah komentar, membuat channel ini semakin banyak dikenal orang, semakin banyak orang yang nonton, dan tentunya itu juga akibat perbuatan baik Anda untuk men-share video-video di Cahaya Kehidupan ke banyak orang. Berbagi kebaikan tentu pasti berbalas kebaikan juga. Ketika Anda membagikan video di Cahaya Kehidupan, berarti Anda men-share kebaikan ke banyak orang lainnya, dan itu pasti kembali kepada Anda lagi. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Tadi pagi saya sebelum memberikan kelas MC online, saya ada rapat Zoom untuk kantor jam 7:30. Jam 9:30 saya harus memberikan kelas MC online. Artinya saya membagi pikiran saya untuk banyak hal. Kadang banyak orang gitu merasa dirinya sok sibuk gitu ya. Saya sibuk dari pagi sampai malam, saya nggak ada waktu. Setelah saya tanya, Bapak ngapain aja? Dia hanya sibuk mengerjakan satu hal. Kadang saya agak sedih ketika ada orang mengatakan saya tidak punya waktu saya habis, sementara dia hanya ada di satu bidang saja, hanya ada di satu profesi saja. Bagaimana bisa mengatakan waktunya habis, sementara Anda lihat teman-teman orang-orang yang lebih kaya, teman-teman pejabat, presiden, dia ada di banyak hal. Teman-teman menteri juga, saya ada di banyak hal, dan tidak pernah mengeluh bahwa kita nggak punya waktu, tidak pernah mengeluh bahwa saya kehabisan waktu. Sementara faktanya nih, banyak orang yang dia merasa waktunya habis hanya di satu bidang, hanya di satu kegiatan. Berarti ada kesalahan dalam manajemen dirinya, dalam manajemen pikirannya, sehingga merasa waktunya habis. Padahal orang yang miskin dan orang yang kaya waktunya sama saja, sama-sama 24 jam. Tentu tidak mungkin saya waktunya jadi lebih banyak daripada Anda. Saya misalnya 30 jam, Anda 24 jam, tidak mungkin. Sama saja. Tapi saya masih sempat membuat channel ini, membuat audio, membuat video, masih juga menulis di blog saya, membuat majalah sugesti, mengisi kelas MC online, ngurusin pekerjaan, ngurusin bisnis, ngurusin kripto, ngurusin saham, ngurusin kampus juga karena saya dosen. Artinya semua bisa berjalan dengan baik. Ketika ada di banyak profesi, ada di banyak bidang, tentu ada banyak income. Nah, itu namanya orang yang mampu memanajemen pikirannya. Dan harusnya itulah manusia. Karena handphone saja atau laptop, ketika Anda buka laptop, Anda buka YouTube, Anda buka Word, Anda ngetik dan sebagainya, masih bisa berjalan kan? Masih bisa sama-sama jalan. Berarti ada yang salah gitu ketika Anda mengeluh kehabisan waktu. Oke? Dan ini yang ingin saya bawa ke banyak orang. Sebetulnya yang di manajemen itu supaya Anda itu lebih kaya, bukan manajemen waktu, bukan mengatur waktu. Lalu apa yang diatur?
pikirannya, manajemen pikirannya yang harus ditata, yang harus dikelola. Dan ini yang membuat peserta kelas hari ini tadi, peserta kelas AMC online hari ini tadi, belajar AMC, dia masih muda dari Lampung. Dia belajar AMC karena dia merasa kehabisan waktu. Dia merasa sudah mengerjakan bisnis tapi tidak kunjung dapat hasil yang bagus, bisnis online dan sebagainya. Mungkin Anda juga ada yang sibuk berganti-ganti bisnis. Saya sering lihat ada orang yang dia di WA-nya itu kadang sebulan ini bisnis A gitu, bulan depan ganti lagi bisnisnya, yang dipromosiin lain gitu ya. Di bulan ini dia join di bisnis online merek ini, semuanya itu semua. Bulan depan ganti lagi, ganti tempat, ganti produk, ganti tempat bisnis gitu ya. Bulannya lagi ganti lagi. Alasannya biasanya yang ini gak menguntungkan, ini susah jual dan sebagainya. Nah, Mas ini tadi juga merasakan yang sama seperti itu, dan saya tahu Anda juga sebagian seperti itu. Apa salahnya? Salahnya bukan bisnisnya. Salahnya karena Anda tidak mengelola pikiran Anda isi pikirannya belum mensupport Anda untuk kaya. Dan terbukti tadi ketika Mas ini mengisi kuis bakat kaya, memang nilainya masih kelas orang umum dan takut sama uang. Kadang saya juga ada saya punya saudara sepupu yang dia juga seperti itu, berganti-ganti bisnis. Waktu sebelumnya dia menjadi bisnis di T itu, ada produk rumah tangga yang mereknya T depannya. Kemudian sekarang dia berubah menjadi bisnis lipstick, kecantikan. Nggak lama dia ganti join ke bisnis suplemen kesehatan. Berganti-ganti bisnis, tapi tidak kunjung punya mobil, tidak kunjung punya rumah. Yang didapat apa? Hanya capek dan lelah saja. Anda yang juga bisnis online dan sebagainya, habis hanya untuk iklan dan sebagainya. Saya sering bilang bahwa ilmu AMC adalah pondasi dari semua ilmu. Pondasi itu penting dipelajari, dimiliki oleh semua orang. Kalau pondasinya salah, maka apapun yang Anda pasang di atas pondasi itu juga salah. Di manusia, pondasinya adalah pikirannya. Kalau pikirannya itu tidak kuat mendukung apa yang Anda kerjakan, ya semuanya jatuh. Akhirnya apa? Anda sibuk berganti-ganti profesi, sibuk berganti bisnis. Sekarang jualan warung makan, besok ganti jualan pentol misalnya, besok ganti jualan baju, besok ganti jualan madu dan sebagainya. Nggak salah bisnisnya bagus. Buktinya ada orang yang jualan pentol bisa kaya, ada orang yang jualan nasi goreng bisa kaya. Apakah itu keberuntungan? Boleh dibilang keberuntungan, tapi sebetulnya itu adalah hasil dari program di kepalanya. Keberuntungan itu juga adalah hasil dari apa yang ada di kepala Anda. Ada yang bilang, Mas, dia kan beruntung anaknya orang kaya. Lah, saya juga bukan dari anaknya orang yang kaya raya, tapi juga hidupnya sekarang sudah lebih baik gitu ya. Hidupnya juga lebih baik daripada Anda, dan saya juga hidupnya kaya. Jadi itu bukan alasan ketika Anda mencari-cari alasan. Dia kan anaknya orang kaya, dia kan sehat, dia kan lengkap fisiknya. No. Jangan mencari-cari alasan atas kegagalan hidup Anda. Apalagi nyalahkan Tuhan, apalagi mengatakan saya nggak beruntung, saya bukan manusia beruntung. Anda salah. Keberuntungan itu sudah melekat di diri manusia. Saya ulangi, keberuntungan itu sudah melekat di diri manusia semenjak Anda lahir ke dunia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan, diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Ketika Anda mengatakan saya tidak beruntung, maka Anda sedang merendahkan diri Anda dan Anda sedang menjelekkan Tuhannya.
Karena Tuhan sudah menciptakan Anda sebagai manusia yang penuh kebaikan. Yang menjadi persoalan adalah Anda sendiri tidak mengenali bagaimana menjadi manusia yang benar, manusia yang seutuhnya, manusia yang diinginkan sama Tuhan, yaitu manusia-manusia yang mau berpikir, yang mau menggunakan pikirannya. Ganti manajemen waktunya, lakukan manajemen pikiran supaya hidup Anda selalu beruntung dan selalu penuh dengan kekayaan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.